Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Santi Sucining Tias SEMSI selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Sefti Wulandari, program studi manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Word of Mouth terhadap Brand Loyalty melalui Brand Trust dan Customer Satisfaction, studi kasus pada konsumen female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi di era revolusi saat ini memberikan hal positif dan negatif terhadap terciptanya pembaruan, perkembangan persaingan bisnis yang semakin ketat, menyebabkan setiap perusahaan dituntut memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing memasarkan produknya agar dapat diketahui, dikenal, dan dijangkau oleh konsumen. Mengenai promosi, menurut Hasan tahun 2008, mengemukakan promosi adalah suatu kegiatan komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, meningkatkan sasaran pasar agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada keberadaan suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan bersangkutan. Friedgen dalam Susanto tahun 2002 menyatakan instrumen promosi terdiri dari personal selling, advertising publicity, public relation, sales promotion, dan word of mouth. Secara umum, word of mouth merupakan komunikasi pemasaran dari mulut ke mulut, di mana word of mouth berawal dari natural dan tidak terencana. Apabila diartikan secara mendalam, dimaknai sebagai suatu referensi untuk menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lainnya. Bahkan telah lahir sebuah organisasi resmi untuk membahas konsep, teori, dan etika di bidang word of mouth, yaitu Word of Mouth Marketing atau WOMA, untuk menentukan standar pelaksanaan dan pengembangan program word of mouth bagi pemasar di seluruh belahan dunia. Menurut Haryadi dan Fatmasari tahun 2009 mendefinisikan word of mouth sebagai 3 usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, dan menjual produk atau merek kepada penjual lainnya. Pembentukan komunikasi pemasaran melalui word of mouth pada realitanya digunakan oleh beberapa perusahaan, termasuk PT Shopee Paris Indonesia. Suatu merek yang mampu memenuhi harapan konsumen atau bahkan melebihi harapan konsumen dan memberikan jaminan kualitas pada setiap kesempatan penggunaannya, serta merek tersebut diproduksi oleh perusahaan yang memiliki reputasi baik, maka konsumen akan semakin yakin dengan pilihannya dan konsumen akan memiliki kepercayaan pada merek, menyukai merek, serta menganggap merek tersebut sebagai bagian dari dirinya. Sejarah Shopee Paris. Shopee Paris merupakan salah satu perusahaan multi-level marketing fashion dengan banyak produk line, salah satu di antaranya adalah tas. Produk item tas Shopee Paris yaitu backpack, bag aksesoris fungsional, multi-style, shoulder bag, sling bag, dan waist bag. Shopee Paris memiliki banyak brand seperti Shopee Martin Paris, Son & Divini, Elif, SAS, dan Shopee Kids. Produk Shopee Paris yang saat ini paling banyak diminati adalah tas wanita dengan merek Shopee Martin Paris. Shopee Martin Paris mengedepankan desain yang chic, simplicity, dan klasik yang merupakan hasil karya desainer yang berasal dari Paris dan mengacu pada tren masa kini yang up to date. Jika dilihat dari harga yang ditawarkan, di sini mencatat harga-harga dari beberapa kategori produk Shopee Paris, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Harga terendah ditawarkan adalah Rp76.930 dan harga tertinggi Rp479.900 untuk kategori female bag Shopee Paris. Shopee Paris dikenal sebagai salah satu platform social shopping yang menawarkan produk eksklusif berdesain Prancis dengan harga terjangkau, namun tetap stylish dan fashionable bagi setiap wanita. Dengan menawarkan keanggotaan seumur hidup, seluruh membernya bisa mendapatkan keuntungan 30%, yaitu potongan harga langsung dari setiap penjualan produk serta mendapatkan bonus bulanan di penjualan pribadi, komunitas, dan rekomendasi yang merupakan keunggulan dari Shopee Paris itu sendiri.
Tujuan dari perusahaan melakukan hal tersebut adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para konsumen agar selalu memakai produk dari perusahaan Shopee Paris, sehingga konsumen akan merasakan kepuasan yang nantinya akan berpengaruh pada loyalitas itu sendiri. Di Pemalang sendiri terdapat 5 business center atau outlet. Salah satunya di Shopee Paris Comal ini yang terletak di Kecamatan Comal, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 34, Posongan Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Di Business Center Shopee Paris Kecamatan Comal, sudah banyak member yang masih bergabung. Kurang lebih ada 200 member di jaringan Business Center Shopee Paris Comal. Berikut adalah data penjualan Shopee Paris di Business Center Eko Winarsi, Kecamatan Comal pada tahun 2019. Pada bulan Januari sampai Desember, total data penjualannya adalah Rp296.372.600. Total target penjualannya yaitu Rp360 juta dengan target per bulannya Rp30 juta. Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan tadi, dapat dilihat bahwa produk female pack Shopee Paris mengalami fluktuatif, yaitu mengalami penurunan penjualan dan tidak mencapai target dalam setiap bulannya. Target per bulannya yaitu 30 juta, dan bulan yang memenuhi target penjualan hanya ada 4 bulan. Yang pertama Februari 2019 sebanyak Rp33.889.000. Yang kedua bulan Juni tahun 2019 yaitu Rp34.500.000. Yang ketiga pada bulan Juli tahun 2019 yaitu Rp36.063.930. Yang keempat pada bulan November yaitu Rp34.500.500. Sedangkan jumlah penjualan yang mengalami penurunan yaitu contohnya pada bulan Oktober yaitu sebesar Rp13 juta, yang terkadang setiap harinya hanya bisa menjual 3-4 tas saja. Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah konsumen Shopee Paris di Kecamatan Comal tidak selalu meningkat atau mengalami penurunan dilihat dari aspek yang pertama word of mouth, yang kedua brand trust, yang ketiga customer satisfaction, yang keempat brand loyalty. Berdasarkan hasil pra-riset variabel word of mouth, yaitu variabel word of mouth di Shopee Paris Comal dengan 20 responden menunjukkan permasalahan seperti pada poin pertama bahwa tempat Business Center Shopee Paris Comal tempatnya strategis dan mudah dijangkau. 13 responden menjawab tidak, membuktikan bahwa lokasi Business Center tidak strategis membuat konsumen seringkali tidak senang datang langsung ke toko melainkan melakukan pembelian secara online pada reseller ataupun memesan melalui web sendiri. Pada poin kedua, price discount tidak mempengaruhi konsumen untuk membeli produk Shopee Paris, yaitu 15 responden menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa harga diskon yang ditawarkan tidak membuat konsumen merasa tertarik untuk membelinya. Pada poin ketiga, melalui obrolan membantu memudahkan konsumen untuk menentukan pilihan produk female pack Shopee Paris. 14 responden menjawab tidak, menunjukkan bahwa informasi yang sering disampaikan tidak membuat konsumen langsung membeli produk. Butuh pertimbangan dan informasi lebih detail seperti harga, kebutuhan ketika akan memutuskan membeli produk tersebut. Pada poin kelima, tidak semua member atau konsumen Shopee Paris merekomendasikan kepada teman atau kerabat. Kebanyakan hanya membeli produknya sendiri tanpa merekomendasikan ke teman atau kerabatnya. Dibuktikan dengan 15 responden menjawab tidak setuju. Dalam hal ini, permasalahan yang muncul bahwa konsumen female pack Shopee Paris tidak semuanya memberikan informasi secara detail kepada teman. Banyak yang hanya membeli produk tersebut tanpa merekomendasikan kepada teman atau kerabatnya. Berdasarkan hasil riset pada variabel brand trust, bahwa hasil riset pada variabel brand trust dengan 20 responden menunjukkan hasil permasalahan tentang tingkat kepercayaan merek terhadap produk female pack Shopee Paris. Seperti pada poin kedua, yaitu
Shopee Paris merupakan merek tas wanita yang bisa diandalkan. 13 responden menjawab tidak setuju, menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki pertimbangan merek lain dalam menentukan pembelian tas wanita. Pada poin ketiga, dari segi kebutuhan dan manfaatnya, tas wanita Shopee Paris merupakan tas yang bisa diisi dengan muatan banyak. 20 responden menjawab tidak setuju, menunjukkan bahwa female bag Shopee Paris bukan tas yang dibutuhkan wanita yang memerlukan tas dengan space yang luas. Pada poin keempat, bahwa female bag Shopee Paris banyak tiruan yang harganya lebih terjangkau. 10 responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan hasil bahwa masih banyak konsumen yang memilih menggunakan produk female bag Shopee Paris, namun masih ada yang tidak mempertimbangkan keaslian dari produk tersebut, asalkan harganya murah. Namun pada kenyataannya yang replika dan asli berbeda dari segi bahan dan jahitannya, yang menyebabkan kepercayaan konsumen terhadap produk female bag Shopee Paris. Suatu merek mampu memenuhi harapan konsumen dan memberikan jaminan kualitas pada setiap kesempatan penggunaannya, serta merek tersebut diproduksi oleh perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, maka konsumen akan semakin yakin dengan pilihannya, serta menganggap merek tersebut adalah bagian dari dirinya. Dengan demikian, kesetiaan merek akan semakin mudah dibentuk dan perusahaan akan memiliki nama merek yang memiliki kesetiaan konsumen yang kuat, karena brand trust akan menentukan kesetiaan konsumen terhadap merek dan akan berpotensi menciptakan hubungan yang bernilai strategis bagi pemasar. Berdasarkan hasil pra-riset Variable Customer Satisfaction, hasil pra-riset pada Variable Customer Satisfaction pada konsumen Shopee Paris dengan 20 responden. Pada poin kelima menunjukkan hasil bahwa tidak semua konsumen mau merekomendasikan kepada teman dan kerabat, karena 12 responden menjawab tidak setuju, menunjukkan bahwa konsumen belum semuanya merasakan puas menggunakan produk female bag Shopee Paris, melihat dari aspek harga yang ditawarkan dibandingkan merek lain. Ditunjukkan pada poin pertama, 16 responden menjawab tidak setuju. Pada poin kedua berkaitan dengan aspek diskon dan promo yang ditawarkan mengikuti sistem saat ini membuat konsumen sulit mendapatkannya. Ditunjukkan dengan 18 responden menjawab tidak setuju. Pada poin ketiga, konsumen merasa senang karena produk sesuai harapan mereka menunjukkan hasil. 10 responden setuju melihat kualitas produk yang diberikan memang bagus dan sesuai harapan mereka. Pada poin keempat, tentang kemudahan pelayanan serta transaksi yang diberikan telah sesuai dengan harapan konsumen, menunjukkan hasil bahwa 12 responden menjawab tidak setuju, dengan alasan dalam segi pelayanan yang kurang, seringkali tidak diikuti dengan sistem yang mudah diaplikasikan, masih menggunakan manual di Business Center Shopee Paris di Comal. Dalam memberikan stok, produk pun tidak up to date, sehingga ketika konsumen ingin membeli produk, kebanyakan terhalang oleh stok dari pusatnya. Hasil pariset Variable Brand Loyalty. Hasil pariset pada Variable Brand Loyalty pada konsumen Shopee Paris Comal dengan 20 responden. Pada poin pertama menunjukkan bahwa konsumen tidak akan beralih ke merek tas wanita lain walaupun telah direkomendasikan oleh teman dengan harga yang lebih murah. Dalam hal ini 14 responden menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh teman tentang suatu produk tas yang lebih murah bisa mempengaruhi tingkat kesetiaan merek. Pada poin kedua menunjukkan hasil bahwa konsumen akan melakukan pembelian secara berulang dan 15 responden menjawab tidak setuju. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan merek berdasarkan intensitas pembelian berpengaruh kepada loyalitas merek. Penyebab utamanya diduga yaitu daya beli konsumen itu sendiri. Pada poin ketiga, konsumen akan terus melakukan pembelian walaupun harga dinaikkan, dan 20 responden menjawab tidak setuju. Aspek utama yang sangat berpengaruh adalah tentang harga yang ditawarkan. Jika harga dinaikkan, konsumen akan berpikir ulang untuk memutuskan membeli produk tersebut. Pada poin kelima menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan berpengaruh pada kesetiaan merek tersebut.
Dalam hal ini, konsumen akan tetap melakukan pembelian walaupun produk pernah tidak sesuai harapan. Ditunjukkan dengan 18 responden menjawab tidak setuju. Artinya tingkat kepuasan pelanggan berpengaruh pada brand loyalty. Perumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah word of mouth berpengaruh terhadap brand loyalty pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal? Yang kedua, apakah word of mouth berpengaruh terhadap brand loyalty melalui brand trust pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal? Yang ketiga, apakah word of mouth berpengaruh terhadap brand loyalty melalui customer satisfaction pada produk female bag di Kecamatan Comal? Yang keempat, apakah brand trust berpengaruh terhadap brand loyalty pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal? Yang kelima, apakah customer satisfaction berpengaruh terhadap brand loyalty pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal? Tujuan penelitian bertitik tolak pada latar belakang dan perumusan masalah. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui menganalisis pengaruh word of mouth atau X terhadap brand loyalty atau Y pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh word of mouth atau X terhadap brand loyalty atau Y melalui brand trust atau Z1 pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh word of mouth atau X terhadap brand loyalty atau Y melalui customer satisfaction atau Z2 pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal. Yang keempat, untuk mengetahui menganalisis pengaruh brand trust atau Z1 terhadap brand loyalty atau Y pada produk female bag Shopee Paris di Kecamatan Comal. Yang kelima, untuk mengetahui menganalisis pengaruh customer satisfaction atau Z2 terhadap brand loyalty pada produk female bag di Shopee Paris di Kecamatan Comal. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi perusahaan, bagi akademisi, bagi peneliti. Pengertian word of mouth, yaitu saluran komunikasi personal dalam ucapan atau perkataan dari mulut ke mulut. Bisa menjadi metode promosi yang efektif karena pada umumnya disampaikan dari konsumen, oleh konsumen dan untuk konsumen, sehingga dapat dihubungkan dengan kepuasan dan ketidakpuasan konsumen dengan pengalaman konsumsinya terdahulu. Dari kepuasan tersebut, konsumen mau merekomendasikan produk yang digunakannya kepada kerabat atau koleganya. Indikator-indikatornya, yang pertama, kemauan konsumen membicarakan hal-hal positif, kualitas pelayanan perusahaan kepada orang lain. Yang kedua, rekomendasi jasa perusahaan kepada orang lain. Yang ketiga, dorongan untuk teman atau relasi untuk melakukan pembelian terhadap jasa perusahaan. Pengertian brand trust. Brand trust atau kepercayaan merek adalah kemauan konsumen mempercayai merek dengan segala resikonya, karena adanya harapan merek tersebut dapat memberikan hasil yang positif bagi mereka. Dalam pemasaran industri, para peneliti telah menemukan bahwa kepercayaan terhadap sales dan supplier merupakan sumber dari loyalitas. Indikator dari brand trust, yang pertama brand karakteristik, yang kedua company karakteristik, yang ketiga consumer brand karakteristik. Pengertian customer satisfaction. Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan menurut Kotler and Killer tahun 2008 halaman 117 menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, seseorang merasa puas jika hasil yang didapatkan minimal sama dengan harapannya, sedangkan seseorang merasa tidak puas jika yang didapatkannya tidak memenuhi harapannya. Indikatornya, yang pertama kesesuaian pelayanan dengan harapan, yang kedua perasaan senang dan puas pada saat melakukan transaksi pembelian produk fashion bag Shopee Paris, yang ketiga terpenuhinya harapan pelanggan. Pengertian brand loyalty.
Brand loyalty atau loyalitas merek adalah preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama, pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. Loyalitas merek merupakan kelekatan konsumen pada nilai yang tinggi dari suatu merek. Dengan kelekatan yang dibangun ini, maka konsumen akan menolak segala strategi yang dilakukan oleh kompetitor merek lain. Kemauan member untuk membeli dan menggunakan produk fashion bag Shopee Paris dalam jangka waktu yang mendatang untuk merekomendasikannya kepada konsumen lain. Indikatornya yang pertama runtutan pilihan merek atau brand choice sequence. Yang kedua proporsi pembelian atau proportion of purchase. Yang ketiga preferensi merek atau brand preference. Yang keempat komitmen merek atau brand komitmen. Pengembangan hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesisnya adalah yang pertama, pengaruh word of mouth terhadap brand loyalty. Hipotesis 1, diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel word of mouth atau X terhadap brand loyalty atau Y di Shopee Paris, Kecamatan Comal. Yang kedua, pengaruh word of mouth terhadap brand loyalty melalui brand trust. Hipotesis 2, diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel word of mouth atau X terhadap brand loyalty atau Y melalui brand trust atau Z1 di Shopee Paris, Kecamatan Comal. Yang ketiga, pengaruh word of mouth terhadap brand loyalty melalui customer satisfaction. Hipotesis 3, diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel word of mouth atau X terhadap brand loyalty atau Y melalui customer satisfaction atau Z2 di Shopee Paris, Kecamatan Comal. Yang keempat, pengaruh brand trust terhadap brand loyalty. Hipotesis 4, diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel brand trust atau Z1 terhadap brand loyalty atau Y di Shopee Paris, Kecamatan Comal. Yang kelima, pengaruh customer satisfaction terhadap brand loyalty. Hipotesis 5, diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel customer satisfaction atau Z2 terhadap brand loyalty atau Y di Shopee Paris, Kecamatan Comal. Metode penelitian. Yang pertama, jenis data dan sumber data. Jenis data diperoleh dari data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data. Yang pertama, metode angket atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lucy Ermawati pada tahun 2016 dan Dita Triutami pada tahun 2018. Data dalam penelitian ini diukur dengan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap pendapat, persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial menurut Sugiono tahun 2004 halaman 87. Adapun skala yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju atau simbolnya SS diberikan poin 5. Yang kedua, setuju atau S diberikan poin 4. Yang ketiga, netral atau N diberikan poin 3. Yang keempat, tidak setuju atau TS diberikan poin 2. Yang kelima, sangat tidak setuju atau STS diberikan poin 1. Metode yang kedua yaitu metode studi pustaka. Studi pustaka yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh dan menyesuaikan literatur yang didapat dari materi atau buku-buku dari perpustakaan. Populasi dan teknik pemilihan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh member yang menggunakan produk fashion bag Shopee Paris di jaringan Business Center Comal pada tahun 2019, yaitu sebanyak 270 member. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan accidental sampling. Accidental sampling sendiri adalah penentuan sampel berdasarkan responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok yang bisa digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini adalah member pengguna produk female bag Shopee Paris Comal. Selain menggunakan accidental sampling, penelitian ini juga menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti memiliki kriteria khusus atau tertentu terhadap sampel yang akan diteliti.
Adapun kriteria yang dimaksud adalah member Shopee Paris Comal yang telah bergabung selama 3 tahun ke belakang, yaitu tahun 2017 sampai 2019. Jumlah sampel yang diperoleh menggunakan rumus Slovin hasilnya adalah 72,97. Namun jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan perhitungan. Untuk memudahkan penelitian, penulis mengambil sampel sebanyak 100 responden. Analisis data dan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji instrumen. Uji instrumen ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskadastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Yang kelima, uji linearitas. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang kedua, uji T atau uji parsial. Yang keempat, menghitung jalur. Yang kelima, uji Sobel. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.